Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal seleksi wilayah ONMIPA Fisika 2024. Jadi ini langsung ke yang elektrodinamika nomor 1. Bila B adalah medan magnetik dan nabla adalah turunan berarah atau gradien, maka hukum Gauss untuk medan B adalah. Nah, ini untuk bicara tentang medan B, itu kita kembali ke hukum Maxwell. Hukum Maxwell, salah satu hukum Maxwell berbunyi nabla C dot fact B sama dengan 0. Ya, hukum Maxwell ini kedua kalau nggak salah. Itu nabla B sama dengan 0. Maksudnya di mana? Jadi maksudnya jika kita mempunyai B itu kan medan magnet ya. Jadi jika kita punya magnet ini untuk kutub utara positif ya, positif. Kemudian ini negatif, maka bentar, ini di scroll bisa nggak? Maka medannya seperti ini. Set, dari positif ke negatif, arahnya seperti ini. Nah, yang kiri juga. Set. Dan di dalam magnet sini juga ada alirannya, aliran dalam. Mutarnya ke sini juga. Jadi kali ini mutarnya juga sama. Dari bawah ke atas, set. Jadi muter terus gitu ya. Jadi setiap 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 titik di sini itu gaya magnetiknya nol karena ada yang masuk, ada yang keluar. Jika kita mengambil titik sini, nanti yang masuk di sini, terus habis itu keluar lagi. Jadi nanti tidak ada yang menumpuk gitu. Beda sama medan listrik. Kalau medan listrik kan, misalnya ini ada kutub positif, kutub positif nanti akan keluar untuk energinya, akan keluar. Kalau negatif, maka akan masuk masuk sini, set, set, gitu. Oke, jadi kita menggunakan hukum ini. Oke, kita lanjut. Untuk mencari kita kan yang dicari hukum Gauss-nya. Jadi hukum Gauss itu asalnya kita bisa dari hukum Maxwell ini dan kita jadikan nabla B-nya dimasukkan ke volume. Jadi nabla B di suatu volume. Kita pakai integral. B. Oh, dV sama dengan ya ini. Ini untuk yang hukum Maxwell-nya kita masukkan di sini. Ini untuk hukum Maxwell yang berlaku pada suatu volume. Ini 0 sampai V, V-nya volume. Itu sama dengan ini, integral tertutup dari B dA. dA A-nya itu luas ya. Jadi kalau kita lanjutkan, kan ini nabla B-nya 0 ya, karena hukum Maxwell 0. Jadi ini semuanya jadi 0, 0 sama dengan ini. Ini untuk hukum Gauss-nya. Ya, ini. Untuk hasilnya ini. Kalau kita sampai di soal kedua, tinjau sebuah plat bermuatan dengan rapat muatan yang seragam, homogen dan berada dalam vakum dengan primitif.
permitivitas. Kemudian epsilon. Kemudian medan listrik di sekitar plat dinyatakan dalam parameter yang diketahui. Pertama, kita membuat yang diketahui kan ini apa? Sigmanya. Jadi sigma kita tulis dulu. Sigma sigma sama dengan, nah ini untuk rumus sigma yaitu Q bagi A. Ini untuk rumus sigma. Kemudian untuk yang kita cari medan listrik di sekitar plat. Jadi dicari apa medan listrik itu E ya. E-nya. Maka kita bisa menggunakan hukum Gauss yang berbunyi integral tertutup dari E atau E itu tadi apa? Medan listrik dot dA, A-nya itu apa? Luas ya. Jadi ini udah hukum Gauss sama dengan Q per epsilon 0. Ini bunyi hukum Gauss. Bisa kita turunkan menjadi ini untuk integral tertutup E-nya atau medan listriknya bisa kita tulis E dot A atau E dikali A Q per epsilon 0. Nah, di sini kita udah tahu nih, kita pindah hanya jadi E sama dengan Q per A kali epsilon 0. Nah, kita udah tahu untuk IA, ini QA sama dengan sigma. Jadi tinggal kita substitusikan sigma epsilon 0. Nah, ini untuk jawaban akhirnya dari hukum Gauss. Jadi tentukan medan listrik dinyatakan dalam parameter yang diketahui ialah ini medan listriknya epsilon dibagi sigma 0. Ya, epsilon sudah diketahui, epsilonnya juga sudah diketahui. Oke, baik kita lanjut ke soal nomor 3. Tinjau sebuah kapasitor plat sejajar dengan rapat muatan yang seragam homogen sigma, luas permukaan A dan jarak antar plat B. Ini kita tulis yang diketahui dulu. Diketahui sigma sigma kemudian A kemudian D bila ruang di antara plat hukum permitivitas epsilon 0 tentukan kapasitansi kapasitor tersebut. Nah, kapasitansi itu rumusnya berarti C ya. Ditanya C sama dengan something. Nah, gimana cara ngerjainnya? Kita urutkan dari yang dicari dulu. Jadi rumus kapasitansi sama dengan Q per V. Nah, biasanya kan kita taunya Q sama dengan CV ya. CV. Ini bisa diputar jadi C sama dengan Q per V. Q untuk muatan listrik, V-nya untuk
eh, potensialnya. Jadi berapa volt gitu ya. Oke, untuk Q, rumus dari Q sendiri sama dengan rumus Q, cari Q, mencari Q, Q sama dengan, untuk rumusnya itu sigma atau rapat muatan dikali A, dikali A luas. Jadi rapat muatan dikali luas jadinya muatannya. Kemudian karena Q sudah ketemu, sekarang yang V, mencari V, untuk rumusnya V atau potensial sama dengan E atau medan listrik dikali D atau jaraknya itu ya, atau jaraknya ini, jarak antar plat D. Untuk D sudah diketahui, E-nya belum. Untuk mencari E sendiri, kita mencari E, kita memerlukan hukum Gauss. Hukum Gauss. Hukum Gaussnya berbunyi, oh, bentar. Untuk integral tertutup dari E atau medan listrik dot dA atau luasnya. Jadi medan listrik di sepanjang luasan yang tertutup itu, atau mungkin bisa dibilang kayak selimut volume, selimut volumenya sama dengan Q atau muatan dibagi epsilon 0 atau permitivitasnya. Oke, kita lanjut. Ini kita turunkan. Untuk ini fungsinya menjadi E dikali A sama dengan Q bagi epsilon 0, dan kita turunkan lagi, kita cari E nya sama dengan Q epsilon A kali, oh bentar, kali epsilon kali A, gini. Oke, kita sudah ketemu untuk E nya, dan tinggal kita gabungkan di sini. Untuk E nya jadi V sama dengan ini, kita copy saja, 0 dikali D. Jadi kita taruh D nya di atas. Nah, seperti ini. Ini untuk V nya. Dan ketika V nya sudah diketahui, maka kita masukkan ke C nya ini, rumus C. Jadi kita masukkan, menghitung C, kan tadi C sama dengan I dibagi V. Untuk Q nya ini epsilon kali A, dan untuk V nya ini tinggal masukkan, jadi C sama dengan epsilon A. Ini langsung kita compute aja, dikali ini. Untuk V nya kita bisa sederhanakan lagi biar tambah enak aja. Ini karena Q dan A, sedangkan Q bagi A ini kan sigma ya, jadi kita singkatkan saja lagi menjadi sigma dikali D dibagi epsilon.
Nah, seperti ini. Dibagi dengan epsilon, dibagi dengan sigma dikali D. Ya, ini untuk C-nya. Jadi seperti ini.